Perkenalkan, saya Dr. Anggi, seorang animal communicator. Saya juga seorang dokter umum yang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kenapa saya mendalamin animal communicator? Karena kebetulan saya mempunyai banyak anak bull yang harus saya pelajarin, di mana ada beberapa anak bull dua yang hobinya berantem. Saya belajar dan mempelajarin kenapa mereka berdua berantem. Ternyata setelah saya belajar mendalami sikap kedua anak bull saya, ternyata problemnya bukan masalah makanan. Kebanyakan dogi atau anak bull berantem karena makanan. Tetapi kebetulan anak bull saya unik, mungkin seunik saya. Kenapa anak bull saya pada saat mereka mulai bersikap tegang atau saling mencari untuk berantem? Karena bunyi. Walaupun bunyinya hanya bunyi tik atau bunyi polpen jatuh, mereka akan saling mencari walaupun posisi mereka sama-sama di pojok. Saya tidak tahu, padahal anak bull saya banyak ngumpul di dalam satu ruangan. Kok bukan sama si A, kenapa nggak sama si B, tetapi dua anak bull saya ini saling mendekat. Saya pelajarin, saya telusurin, saya observasi terhadap kedua anak bull saya, termasuk diri saya sendiri. Awalnya saya observasi terhadap dua anak bull saya lupa saya mengobservasi diri saya sendiri. Akhirnya saya coba belajar mengobserv diri saya sendiri. Apakah ada perilaku saya yang mempengaruhi perilaku mereka? Ternyata betul, kadang-kadang pekerjaan di kantor menumpuk, banyak masalah segala macam, sehingga menimbulkan energi saya menjadi tidak baik yang ditangkap oleh kedua anak bull saya. Akhirnya saya belajar, begitu saya keluar dari pintu gerbang kantor saya melupakan masalah kantor. Tapi saya fokus, saya harus rilis, saya harus berpositif thinking. Bagaimana caranya saya harus netral pada saat saya mulai memasukin pintu gerbang perumahan saya. Karena anak saya dari jauh sudah tahu kalau maminya akan datang. Setelah saya melakukan berulang kali, tidak sekali loh, nggak bisa sesuatu yang berubah itu dalam waktu sekejap, teman-teman. Jadi kita sebaiknya belajar merubah kebiasaan dan pola pikir kita agar tidak bisa ditangkap oleh hewan peliharaan kita di rumah, apapun jenis hewan yang kita pelihara, karena mereka akan mirroring perilaku kita. Cobalah belajar. Susah, tapi kita bisa, karena kita manusia yang diberikan akal budi, sehingga kita bisa berpikir, bisa mempelajari sesuatu gerak-gerik atau perilaku anak bull dan perilaku kita sendiri. Saya percaya teman-teman pasti mempunyai problem yang more or less mirip dengan saya. Kemudian setelah saya ajak komunikasi mereka berdua, problemnya simple. Ternyata yang satu pingin dominan, yang satu juga pingin dominan. Namun salah satu tidak mau ngalah, yang satunya cuek, ngalah tapi cuek. Sehingga si yang dominan merasa, lu siapa sih? Yang satunya lagi, ngapain gue turut sama lu? Nah, hal-hal yang seperti ini yang menimbulkan mereka slack, dipicu dengan bunyi. Setiap anak bull berbeda penyebabnya. Kebetulan anak saya adalah karena bunyi, bukan makanan, bukan kasih sayang, bukan perhatian, tetapi karena bunyi. Karena kegalauan saya pada saat saya pulang ke rumah. Ya. Nah, setelah saya mempelajarin semuanya sebagai seorang animal communicator, suka dukanya menjadi seorang animal communicator banyak. Dukanya, saya ngomong dukanya dulu. Dukanya adalah pada saat saya larut dalam kesedihan, kesusahan, kemarahan dari anak bull yang kita ajak komunikasi. Kadang-kadang saya ngerasa susah amat ya menjadi seorang dogi atau seorang kucing yang tidak diperdulikan oleh ownernya. Mungkin ownernya komitmen, tapi dalam bentuk komitmen kan saya sudah memberikan makan dan minum secukupnya, sudah membawa ke dokter kalau sakit. Tapi kita lupa bahwa ada sentuhan-sentuhan kasih sayang yang harus diberikan kepada anak bull kita. Manusia pun butuh itu, anak bull juga butuh. Sehingga hubungan antara anak bull kita dengan ownernya bisa dijalin dengan lebih baik. Disinilah sukanya saya sebagai seorang animal communicator,
Bagaimana saya memperbaiki hubungan antara owner dengan anabulnya menjadi selaras dan seimbang. Apa yang dimauin oleh owner, apa yang dia mauin oleh anabul kita menjadi sinkron, sehingga hubungan mereka menjadi lebih baik. Itu sukanya. Kemudian suka yang lain adalah menjadikan saya menjadi lebih baik, lebih bisa mendengar curhatan baik owner maupun anabul. Saya akan merasa senang, saya merasa happy apabila ada perubahan baik dari perilaku owner maupun perilakunya anabul. Sedihnya adalah pada saat si anabul merasa ownernya masih mencuekkan atau mencuekin anabulnya. Yang penting saya sudah ngasih makan, minum, ngajak jalan, tapi sama sekali sentuhan kasih sayang tidak dilakukan. Ini juga menjadi duka saya. Kenapa? Karena mungkin si owner belum mengerti betapa pentingnya perasaan kasih sayang terhadap seorang hewan. Karena manusia kadang-kadang masih beranggapan, kan dia hewan, ngapain gue kasih sayang? Padahal salah. Padahal manusia pun harusnya banyak belajar dari anabul, agar kita bisa memberikan kasih sayang gak hanya buat diri kita sendiri, tetapi buat keluarga. Mungkin itu saja sementara ini tips untuk para owner. Jalinlah hubungan kasih sayang, pertalian, komitmen kepada anabul, tidak hanya memberikan makan dan minum, tidak hanya memberikan mainan atau ngajak jalan-jalan, tetapi perasaan penuh cinta dan kasih sayang kepada anabul. Mengerti apa yang dimauin oleh anabul kita. Disinilah pentingnya bantuan dari animal communicator untuk menjembatani hubungan itu menjadi selaras dan seimbang, sehingga si owner bahagia, anabulnya juga bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.